Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Ziara Fatwa dari kelas 10 PKM 1. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan materi komunikasi efektif dari pelajaran etika profesi. Langsung saja ke materinya ya teman-teman. Pengertian komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Faktor yang bisa membangun ketepatan dalam komunikasi yakni keterampilan komunikasi, perilaku, level pengetahuan, dan yang terakhir, posisi sosial budaya. Penerapan komunikasi verbal efektif yakni berlangsung secara timbal balik. Makna pesan dapat disampaikan secara ringkas dan jelas, bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami, cara penyampaian mudah diterima, disampaikan secara tulus, mempunyai tujuan yang bisa ditangkap jelas, memperhatikan norma yang berlaku, dan yang terakhir disertai dengan humor atau cara-cara menyenangkan lainnya. Penerapan komunikasi nonverbal efektif. Penampilan fisik yang meyakinkan lawan bicara, sikap tubuh dan gestur, ekspresi wajah juga dibutuhkan sentuhan. Tipe komunikasi efektif. Yang pertama, intrapersonal, berkomunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, interpersonal, komunikasi yang dilakukan antara dua orang. Yang ketiga, small group, komunikasi yang dilakukan lebih dari dua anggota, di mana anggota kelompok memiliki posisi berkomunikasi secara seimbang. Yang keempat, public, komunikasi yang dilakukan dalam grup yang besar, sehingga tidak terlalu besar bagi keseluruhan anggota untuk bisa seimbang dalam berkomunikasi. Yang kelima, komunikasi massa, terdiri dari beberapa pesan yang ditransmisikan dalam jumlah yang besar kepada beberapa orang sekaligus pada saat bersamaan, disalurkan melalui berbagai sumber baik elektronik, cetak, televisi, radio, majalah, dan lain-lain. Tidak ada kontak secara personal antara pengirim dan penerima pesan. Dan yang terakhir, komunikasi interaktif, ada stimulus dan respon. Hambatan dalam komunikasi efektif. Yang pertama, perbedaan status sosial antara komunikasi dan komunikator, yakni misalnya saja karyawan harus tunduk atau patuh terhadap apapun yang dikatakan atasannya, sehingga karyawan tersebut takut menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Yang kedua, problem semantik, yaitu menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Kesalahan penyebutan bisa mengakibatkan sebuah kesalahpahaman dan beda penafsiran. Yang ketiga, distorsi persepsi, disebabkan perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir pada orang lain. Hal ini menimbulkan hambatan perbedaan persepsi dan wawasan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, perbedaan budaya. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa serta agama yang berbeda, sehingga ada beberapa penggunaan kata yang memiliki arti berbeda pada tiap suku. Yang kelima, gangguan fisik. Gangguan lingkungan fisik seperti suara riuh orang-orang, suara petir, hujan, dan cahaya yang kurang jelas. Yang keenam, keterbatasan saluran komunikasi, yakni gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Misalnya sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang tenggelam, atau gambar yang buram. Dan yang terakhir, tidak ada umpan balik atau tanggapan. Hambatan di mana pesan yang disampaikan sang pengirim tidak diberi tanggapan. Maka yang selanjutnya terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia dan tidak efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.